Pet hari ini mau bikin cake yang lagi heboh banget di Indonesia ya, namanya Englisher cake. Englisher atau English cake apa aja lah. Tapi ini yang lucunya suami Mak Butet orang Inggris. Jadi nanti kita lihat reaksinya ya. Dia bilang apa. Jadi ini pertama ya, ini Mak Butet mau kasih tahu, Mak Butet mau mengalasnya dengan kertas, tapi Mak Butet mengalasnya dengan cara bule ya. Jadi potongnya dua kertas gini ya. Jadi satu ditaruh begini, satu lagi ini ya disilangkan ya. Jadi bawahnya 2 lapis, masing-masing sisi satu lapis. Nah ini keuntungannya, oven kita yang kita pakai untuk bikin kue itu oven untuk masak daging juga. Jadi bayangkanlah, daging aja mateng kan, ovennya itu powerful, bertenaga sekali, panas sekali. Jadi kalau misalnya dapat double di bawah gini, itu juga anti ini loh, hangus di bawah juga ya. Nah ini mengalas cake ala-ala bule gitu. Jadi ini supaya kertasnya lengket, seperti biasa juga kita oles dengan margarin atau butter ya. Terus kita taruh, terus oles lagi, taruh lagi. Nah, jadi di sini udah ada 200 gram mentega ya, butter. Ini dalam suhu ruang, jadi jangan langsung dari kulkas keras, itu nggak bisa bikin cake ya. Ini udah dalam suhu ruang ya. Jadi ada tepung gula itu 200 gram juga, jadi 200 gram butter, 200 gram gula. Ini Mak mau kocok dulu ya. Nah jadi caranya pertama pakai ini pedal yang kayak gini dulu ya. Jangan langsung pedal ini, nanti ininya pada putus-putus semua ya. Mulai dulu dengan kecepatan rendah sampai gulanya tercampur dulu dengan butternya, jadi gak terbang-terbang seperti ini. Kalau langsung kencang dia terbang itu, semua terbang. Nah udah tercampur gitu ya, baru pelan-pelan dinaikkan. Jadi biasanya Mak Butet naikkan sampai kecepatan 3 ya. Nah jadi ini dikocok dulu sampai menteganya putih, kembang dan ringan dulu ya. Nah jadi selama pengadukan ini perlu kita lakukan scrap beberapa kali gitu ya, supaya menteganya itu yang mengendap di bagian bawah itu teraduk rata. Sebetulnya ada pedal untuk ngaduk mentega sih yang bisa ngaduk sampai ke dinding-dindingnya, tapi malas Mak Butet keluarkan. Ini kita scrap 2-3 kali itu udah bagus, udah rata ya. Nah kalau menteganya udah nampak agak putih, agak lembut gitu ya. Ini kuning telur satu-satu dimasukkan. Ini kuning telurnya 20 juga. Jadi tujuannya dimasukkan dikit-dikit gitu supaya jangan split ya antara butter dengan kuning telurnya, jangan pecah ya. Nah jadi itu butternya nih Mak mau udah ganti ya nih ya dengan balon whisk ini. Kalau kocokannya udah lembut ya, jadi supaya jangan putus ini. Kalau butternya keras itu kan putus, jadi udah dikocok gitu. Kita bantu dengan pedal yang tadi, lalu kita lanjut dengan ini ya. Nah, ini kita lanjut kocok sampai kembang cantik ya. Nah ini kalau udah kayak gini, kita masukkan buah kering tadi ya. Terus kita sambung ngaduknya ya. Nah ini Mak juga pakaikan brandy ya, bukan whisky.
Jadi 3 sendok makan udah mak masukkan. Terus ini kocokannya jangan terlalu kembang ya, terlalu kembang dan nanti cake-nya itu terlalu spongy, nanti dia terasa seret itu ya, agak enak. Jadi yang cocoknya nih. Nah, udah jambul petruk kan, nampak kan? Nampak? Sekali lagi ya. Nah, kalau udah gitu itu udah pas. Jadi ini kita mau ngadukkan tepungnya ya. Nah, ini kita tinggal adukin aja terigunya ya. Terus ini terigunya 70 gram. Pelan-pelan dimasukin, diaduk balik gitu ya. Nah, jadi ini penting diaduknya sampai rata juga ya. Nah, sambil kita kerjakan tuh Mak Butet panaskan oven ya. Ovennya itu ke 180 derajat kalau oven Mak ya. Jadi kita kalau panggang kue itu suhunya antara 180 sampai 185 gitu-gitu ya. Api bawah. Nah, jadi pastikan teraduk rata. Itu tinggal dimasukin aja. Jadi ini adonannya udah cantik dalam loyang nih ya. Jadi Mak kalau dengan sistem aduk mentega itu jarang Mak mau prep gitu dibanting, nanti perasaan itu menteganya itu ya turun ke bawah terus bantet perasaan Mak. Jadi ini diratain supaya cake-nya jangan tinggi sebelah, rendah sebelah. Jadi diperhatikan bener, ini udah bener-bener rata ya permukaannya biar cake-nya cantik. Oven kita juga harus rata itu, kalau nggak cantik. Nah, kalau udah begitu kita masukkan ke oven. Terus Mak kasih tahu ya, kalau yang bikin cake itu selalu suka gagal kalau mengaduk-ngaduknya itu nanti kempes cake-nya. Pakai safe raisin flour. Kalau nggak punya safe raisin flour, bikin sendiri. Dari 150 gram tepung terigu pakai 2 sendok teh baking powder, diaduk rata pakai itu sip. Jarang itu kayak magic, gak bakal kempes ya. Nah, jadi sekarang Mak mau masukkan ke oven nih ya. Nah, itu cake-nya udah di dalam oven ini, didudukkan di ini ya, di rak tengah gitu. Jadi ini cake-nya udah selesai ya. Ini Mak udah pakein tes tusuk, ini udah tusukannya kalau udah bersih, ini udah mateng ya. Jadi kalau oven Mak itu sekitar setengah jam gitu, ini udah mateng nih ya. Jadi ini mau Mak keluarkan dari loyang nih. Nah, jadi ini kertasnya udah diolesi mentega ya, mentega. Terus dibalik aja cake-nya. Udah cake-nya tinggal ditungguin dingin aja ya. Jadi Mak biarin aja gitu.
Jadi menunggu dingin terus kita tutup pakai pastry. Nah, jadi ini cake-nya. Ini ya mak trim potong sampingnya ini. Jadi kan mau ngasih tahu kalau kita bikin cake kan, kalau kita kasih buah-buahan gitu, buah-buahannya bisa suka tenggelam ke bawah kan. Kecuali kita itu di tepung teriguin dulu. Tapi ini kan lihat kalau mereka bikin English cake itu buahnya pada di atas semua. Berarti cake-nya dibalik, gak dibalik lagi. Ini bawahnya ditutup pastry. Makanya kan ini kertas ini dikasih mentega supaya nanti kan dibalik nih ya, biar kulitnya agak lengket gitu loh. Nah, ini kan bisa diangkat nih ya. Nah, jadi tips lainnya dari Mak Butet ya. Kalau misalnya kita mau ini jam strawberry ya. Kalau kita mau ini mengoleskan jam ke cake kita, jangan jam dari botol tuh langsung kita oleskan karena dia agak-agak keras kan, dihancur cake kita. Jadi ini Mak Butet dipanaskan di microwave beberapa detik, lalu diaduk. Nah, ini udah lemes gitu ya, baru dioleskan, jadi cake kita agak hancur. Nah, itu tipsnya dari Mak ya. Kalau misalnya bagi yang nggak punya microwave, misalnya kayak mana lah Mak, kami nggak punya microwave, Mak pun kayak gitu-gitu, pakai yang microwave lah, pakai ini bisanya, pakai di steam gitu ya kan, di steam. Tapi waktu di steam itu pakai tutup supaya airnya jangan masuk ke dalam ya. Nah, jadi ini bagian atasnya kita kasih jam sebelum kita tutup dengan pastry ya. Jadi kita olesi jam dulu. Jadi tips dari Mak Butet gitu ya. Nah, ini kita mau selesaikan pastry-nya ya. Jadi di sini 200 gram mentega, 300 gram terigu, dan 50 gram tepung gula. Jadi ini diaduk ya. Terus 2 biji telur. Jadi kita mau aduk menteganya dengan gula dan kuning telur, baru masukkan tepung terigunya. Maksudnya diaduk dengan mesin boleh, tapi itu nanti pastry-nya susah dihandle. Jadi kalau misalnya ada pastry cutter gitu, nah itu boleh juga dipakai. Kalau nggak pakai tangan, tapi jangan pakai ini ya, ini hangat, pakai ujung jari kita. Jadi kita crumbly dulu ya. Ini adonannya sampai dia bergerindil gitu. Tapi ingat ya, pakai ujung jari ya. Jadi ini kita crumbly dulu, dan butternya itu harus yang dingin ya. Nah, jadi teksturnya kalau udah crumbly gitu, ini kuning telurnya boleh kita masukkan aja sekaligus. Terus ya sama pakai ujung jari ini ya. Terus kita aduk-aduk gitu. Nah, kalau seandainya merasa terlalu kering ya, ini boleh kita tambahkan sedikit susu. Tapi kalau misalnya tadi butternya itu kita aduk dengan mesin sampai dia lembut, nah itu nggak perlu tambah lagi dengan susu ya. Tapi itu nanti pastry-nya susah dihandle ya. Ini susunya juga dikit aja, jangan terlalu banyak. Sedikit aja cairan itu kadang membuat perbedaan yang besar. Ini ya, hati-hati diaduk, dikit aja. Nah, ini udah bisa dibentuk nih dah. Nah, jadi ini udah selesai ya. Jadi ini biasanya Mak Butet kalau bikin pastry ini diistirahatkan dulu 15 menit gitu, baru di roll ya. Nah, jadi ini Mak Butet masukkan ke cling wrap itu, dibungkus, dimasukkan ke kulkas sekitar 10-15 menit, di-relaxkan dulu baru kita roll ya. Nah, jadi ini kita masukkan ke cling wrap, kita taruh di kulkas, kita relaxkan. Nah, ini perlu Mak Butet ingatkan ya, bikin pastry itu jangan gitu seperti mau bikin bakpao itu loh, nanti pastry-nya keras. Jadi sebisanya minimum ya. Jadi ini kita masukkan ke kulkas, nanti kita gilas.
Nah ini pastry yang udah kita istirahatkan, sekarang mau kita roll ya. Nah jadi Mak Butet mau explain lagi nih ya, mengapa pastry kita mesti diistirahatkan. Sebab pastry yang tidak diistirahatkan ya, itu nanti udah kita gilas ya, pas dipanggang dia mau nyusut dia, jadi nanti nggak cantik. Nah jadi ini bukan pastry untuk pie, bukan untuk apa. Jadi kalau misalnya Mak Butet gak pakai kertas baking parchment seperti ini, nanti susah diangkat karena ini pastry cookies ya. Jadi ini Mak Butet pakai baking parchment supaya nanti diangkat aja sekalian dengan baking parchmentnya, dan baking parchmentnya supaya jangan disaster, nanti susah dilepas ya atau apa. Ini Mak kasih terigu ya. Jadi ini kita mulai mau merolling. Jadi cara merolling itu selalu dari tengah roll keluar ya. Nah, jadi ini kita roll sampai dapat ukuran bisa nutup cake kita ya, Englisher cake kita. Jadi orang Inggris yang duduk di ruang tamu itu merepet dari tadi, katanya kalian orang Indonesia bikin cake pakai nama-nama kami, nggak bertanggung jawab katanya. Jadi ini Mak Butet mau kasih tahu nih ya, sebetulnya Englisher cake ini idenya itu, kalau teman-teman ada yang tahu Bakewell scones ya, Bakewell tart. Bakewell tart itu seperti ini, pakai pastry, terus cake-nya pakai bubuk almond, pakai jam, kayak gitu-gitu ya. Jadi dia ada pastry-nya, ada jamnya, ada cake-nya. Jadi betulnya lebih mau dibilang Indonesian style Bakewell scones, Bakewell tart or something like that. Nah jadi ini setelah kita roll ini ya, kita rollnya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Itu setebal koin 1 pound itu, tapi ntar Mak Butet ukurkan kira-kira berapa ya. Jadi udah habis kita roll dapat sheet yang kayak gini, kira-kira bisa menutup cake kita. Terus kita raba sekujurnya gitu, kayak porno kali ya, diraba supaya tujuannya supaya kita tahu ini ada yang tebel tipis gitu. Jadi tangan kita bisa merasa, tangan Mak Butet bisa merasa. Jadi kalau udah bagus seperti ini, kita tutupkan ke cake kita ya. Nah jadi ini sisa-sisanya ini kita trim ya. Jadi potongnya jangan pas-pas sekali, disisain dikit. Jadi nanti kita sorong-sorong ini supaya pastry-nya tertutup cantik ya. Jadi ini pelan-pelan kita kerjain. Nah, jadi kalau ada yang kayak seperti ini, kayak mana nih? Ya udah kita tempel aja. Apanya itu? Nanti kita pakein makeup. Nanti kita rapiin nih semua ya. Nah dia ini ada yang sedikit jelek gitu kan, ini bisa kita ambil dikit terus kita tempel, nggak apa-apanya itu. Nanti kita kasih egg wash itu di brush gitu, terus gak nampak itu semua ya. Nah, ini ada yang retak-retak, ini tarik dikit aja, ini udah cantik nih. Nah kalau misalnya kita taruh ini, kalau nggak mau lengket jangan kasih air ya, kasih mentega, ditaruhin gitu dia lengket. Itu sifat pastry itu gitu. Ini kita cantik-cantikkan. Nah, ini udah selesai ya.
kita cantik-cantikkan. Jadi ini 4 sisi ini kita cantik-cantikkan. Ini udah dikasih pastry. Setelah kita cantik-cantikkan gitu, biar lebih cantik lagi, biar rata dia. Ala kadarnya gitu. Sampai ke bawah sini. Jadi pastry-nya udah dipotongin, nanti dari sini potong juga ya. Potong lagi. Nah, kalau udah gitu, sisa-sisa pastry ini kan bisa kita potong pakai cookie cutter gitu ya. Terus dijadiin hiasan gitu. Supaya gak mubazir gitu loh. Lagi ada bopeng-bopengnya buat nutupin gitu. Seperti cewek pakai makeup. Jadi ini dikerjakan sampai habis. Ini sisa pastry-nya ini udah mak ini ya, udah mak potong-potong terus taruh di atas cake. Terus ini kalau ada yang retak-retak ini bisa dicantikkannya nih. Udah pakai spatula nih, mak butet pakai aja pisau. Terus ini samping-sampingnya juga bisa dipadatkan gitu. Pokoknya dicantikkan, dirapikan gitu ya. Ini bisa dicantikkan gitu. Teken-teken. Nih. Kayak ini abang tukang lagi pasang semen gitu. Nah ini mak mau kasih ini ya, egg wash ya. Jadi ini egg wash ini polesan nastar ini ya. Resepnya udah ada di video sebelumnya. Nanti mak kasih linknya ya, sekalian di kotak deskripsinya nanti. Jadi ini kita egg wash semua sekeliling sampai ke bawah sini juga kita egg wash ya. Nah ini yang udah di egg wash, terus kita kasih kacang almond. Ini ceritanya cake-nya pesolek sekali ya, sibuk kali besolek-solek si almond. Ini ibaratnya udah dipakein pupur kan, dikasih bedak, terus ini mau dikasihin celak gitu, terus dikasih bulu mata palsu kayak bulu mata butet kan. Ini kayak ini loh, cewek masa kini gak kayak kan cewek itu ada yang cantik alami kan, kayak itu pun gitu, ada yang cantik alami seperti lapis Surabaya, lapis legit gitu kan cantik alami. Kalau kayak ini penuh polesan, pesolek. Kita solekkan dulu, habis itu kita kasih lagi nih kacang mete. Kacang mete kita taburi di mana-mana. Nah, ini kalau udah gini kita pindahkan ke tray lain. Terus ini mau mak butet masukkan ke oven dengan suhu 120 aja. Jadi ini udah dikasih kacang di egg wash lagi ya. Nah, jadi sisa pastry-nya ini diapain mak? Jangan dibuang, dibikin cookies juga. Nih. Di porsi-porsi gitu. Terus dibulatin. Nah, ditaruh di tray ya. Terus pakai aja tangan. Ini aja plastik.
Udah dipanggang bareng di oven ya. Nah ini udah setengah jalan di oven. Ini sisa egg wash ini kita egg washkan aja semua ya. Jadi biar semua kacang-kacangnya lengket dan tidak ada egg wash yang terbuang ya. Nah setelah egg wash kedua kali ini Mak Butet mau naikkan suhu oven ke 150 sampai dapat warna yang cantik udah dikeluarkan ya. Nah ini Englisher cake-nya udah selesai. Terus ini cookiesnya juga udah selesai. Jadi panas-panas dikeluarkan nih, Mak Butet taburi dengan gula kastor ya. Gula pasir yang halus-halus itu. Nah ini kita taburi. Nah, jadi tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terbuang ya. Selesai sudah nih ya. Jadi ini Englisher cake-nya udah selesai. Nanti kita potong, kita makan. Terus ini sisa dari pastry-nya kita jadikan cookies ya.